Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum, saya Nopriza akan membahas tentang minuman-minuman keras. Selamat menonton. Pertama, pengertian minuman-minuman keras atau khamar dikutip dalam bukunya Rahmat Haklim dengan judul buku Hukum Pidana Islam. Dalam menjelaskan arti kata khamar ini, Al-Qurtubi mengemukakan bahwa kata khamar berasal dari kata khomaro atau sataro yang berarti menutup. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain selalu disebut khamar. Seperti dalam kalimat, tutuplah wadah-wadah kalian. Jadi, khamar dapat menutup akal, menyumbat, dan membungkusnya. Minuman-minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, seperti dikutip di Zazuli, berpendapat bahwa apa yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan, baik yang disebut khamar atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara khamar dan mabuk. Kalau khamar diharamkan meminumnya baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada zatnya. Minuman lain yang bukan khamar tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri atau zatnya, tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi menurut Abu Hanifah, minuman-minuman memabukkan selain khamar sebelum meminum terakhir tidak diharamkan. Ada beberapa dalil tentang khamar ini. Yang pertama, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Yang ketiga yaitu dari Quran surah Al-Maidah ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Materi yang kedua yaitu tentang proses pengharaman minuman keras dalam Islam. Menurut buku Nurul Irfan dan juga Masaroh dengan judul buku Fikih Jinayat, syariat Islam melarang mengkonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Proses pengharaman ini dilakukan melalui tahapan yang berulang-ulang sebanyak 4 kali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang khamar yang bersifat informatif semata. Hal ini dilakukan karena tradisi meminumnya sangat membudaya di masyarakat. Ayat yang diturunkan pertama kali yaitu Quran surah An-Nahl ayat 67 yang berbunyi, yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Yang kedua, diturunkannya ayat yang menjelaskan secara lebih lanjut mengenai khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Apabila dibandingkan isi dan kandungan kedua ayat tersebut, tampak jelas bahwa ayat yang kedua sudah menyentuh sisi manfaat dan mudarat. Ketika diturunkannya ayat ini, tradisi meminum khamar masih tetap berlangsung dan tidak dilakukan oleh orang-orang kafir saja, tetapi juga dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mengenai hal ini, Al-Suyuti memaparkan bahwa Ali bin Abi Thalib menceritakan,
Abdurrahman bin Rauf mengundang kami untuk berpesta dan memberikan jamuan berupa khamar. Ketika itu, banyak di antara kami yang meminum khamar. Selanjutnya datanglah waktu sholat, dan kami pun sholat. Salah seorang dari kami menjadi imam karena sang imam masih setengah mabuk, maka 3 ayat pertama surah Al-Kafirun dibaca seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Yang ketiga, diturunkannya ayat yang menerangkan tentang proses pengharaman khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, dipertegas. Ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami tentang khamar dengan penjelasan yang tegas. Yang keempat, diturunkannya 1 ayat terakhir yang mengharamkan khamar. Ayat ini sekaligus menjadi jawaban dari doa Umar bin Khattab, yaitu surat Quran Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Demikianlah di antara bukti konkret bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah dengan tadarruj, proses yang menyesuaikan kondisi tempat dan budaya masyarakatnya. Inilah yang oleh Khudoribi disebut sebagai al-tabarruj al-tashri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.